حاجة أكبر من كده، وأنا عمري كنت أحلم في يوم أعيش حياة بالشكل ده. كل اللي فات من عمري فات، ومش بإيدنا نبكى، خلينا أكتر في اللي جاي. 93,4 FM Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan senang sekali untuk sore hari ini saya Tiara bisa kembali menemani di program Cakrawala Ramadan untuk hari ini, hari Kamis tanggal 21 April 2022 bertepatan dengan 19 Ramadan 1443 Hijriah. Dan selama bulan Ramadan di Radio Patra bakal ada tausiah setiap sore sambil menunggu waktu berbuka puasa, dan program Cakrawala Ramadan ini merupakan kerjasama Radio Patra 93,6 bersama dengan FKM Tri, Forum Komunikasi Mubalik Masjid dan Musola, dan juga PT Lasnas PHR. Dan nanti di tengah-tengah sesi cakram juga bakal ada kuis berhadiah, yaitu produk dari minyak MOR. Jadi buat rekan Patra yang belum pernah menang, belum pernah mendapatkan kuis, yaitu hadiahnya dari minyak MOR, jangan lupa nanti untuk ikutan kuisnya. Pertanyaan gampang-gampang aja, tapi nanti di pertengahan, di sesi pertengahan, di sesi tengahnya bakal ada pertanyaan dari saya nanti yang sudah disebutkan. Dan untuk yang mau kuis, jawabannya itu dikirimkan lewat WhatsApp saja, lewat 081176789936. Formatnya nama, alamat, dan jawaban yang benar, yang paling cepat itu yang jadi pemenang gitu. Dan alhamdulillah untuk sore hari ini sudah hadir di studio kita, studio Radio Patra, ada Bapak Ustadz dalam dakwah. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Gimana kabarnya Pak Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Pak Ustadz, boleh langsung dimulai tausiah kita untuk sore ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan, memperbanyakkan amal ibadah di bulan penuh ampunan ini, di bulan penuh berkah ini, di bulan penuh ampunan. Semuanya pintu-pintu taubat Allah bukakan untuk hamba-Nya bertaubat. Bersyukur kita kepada Allah dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dengan aktivitas pun kita tidak lupa untuk beribadah kepada Allah. Maka memperbanyaklah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Atas apa? Nikmat Allah yang tak terlihat dan nikmat Allah yang terlihat pun itu masih banyak. Yang tak terlihatlah nikmat nafas, penglihatan, pendengaran, dan nikmat kesehatan dalam tubuh kita. Maka kita banyak apabila nanti nikmat itu satu persatu Allah cabutkan. Misalnya nikmat penglihatan Allah cabutkan, maka tidak bisa kita untuk melihat dunia yang terang ini. Apabila nikmat pendengaran Allah kurangi pendengaran kita, mungkin kita akan dipanggil, akan dibicarakan sama tetangga kita dengan suara yang keras, baru kita dengar. Karena apa? Nikmat pendengar itu Allah cabut dengan sedikit demi sedikit. Apalagi nikmat-nikmat yang lain, maka jangan sempat kita tundakan usia-usia kita ini, umur kita ini untuk beribadah kepada Allah. Semoga semua kita menjadi orang-orang beriman dan bertakwa insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga
Apa kata Rasulullah? Orang yang sombong, orang yang kikir, orang yang bakhil itu adalah bukan orang-orang yang kaya, tapi adalah orang-orang yang tidak mau berselawat kepadaku. Kenapa? Karena ia ingin hanya diaku menjadi umatnya di akhirat, sedangkan dia tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang selamat mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Radio Fatra FM 93,6 Fatra FM yang telah bekerja sama dengan kami FM3. Kirim salam kepada seluruh keluarga-keluarga yang telah mendengar di radio, khususnya kepada orang tua saya yang sedang mendengarkan saat ini, dan kepada keluarga saya, khususnya keluarga Sakai. Nama saya nama saya Lemdakwa, asli saya orang suku Sakai, tempat tinggal saya di Proyek BKM School. Baik, tausiah kita lanjutkan, yaitu judulnya 3 hukuman orang-orang yang tidak zakat atau sengaja tidak mau berzakat fitrah. Di dalam Al-Quran dikatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Telah dianjurkan kita, sedangkan zakat adalah salah satu termasuknya rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang pertama adalah selawat kepada baginda Rasulullah, kedua salat, ketiga puasa, keempat zakat, 5 naik haji. Menjadi wajib bagi kita yang berpuasa. Ada yang tidak wajib, ada ketentuan-ketentuannya. Tetapi apabila yang kewajiban bagi kita mampu untuk menafkahi anak istri, satu hari itu penuh, nafkahnya tercukupi, maka kita wajib untuk berzakat fitrah. Salah satu siksaan pedih bagi mereka yang menunggak membayar zakat adalah mereka akan ditusuk dengan besi panas. Hal ini tertuang dalam hadis riwayat Bukhari sebagai berikut, yang artinya, saya pernah berada di antara kaum Quraisy. Kemudian Abu Dzar lewat dan berkata, sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang menyimpan hartanya, tidak mau membayar zakat, bahwa punggung mereka akan ditusuk hingga tembus lambungnya, naudzubillah, dan tengkuk mereka ditusuk hingga tembus keningnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, dalam hadis lain juga disebutkan mengenai siksaan pedih bagi mereka yang menundakan atau penunggak zakat. Mereka akan diberikan batu-batu yang panas dari api neraka jahanam. Jadi jangan sampai kita, apabila kita ada yang harta berlimpah, Ramadan tinggal hitungan hari saja, tinggal hitungan hari lagi meninggalkan kita, akan masuklah namanya kita mendekati hari kemenangan seluruh umat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri. Jangan sempat nanti selesai melaksanakan salat Idul Fitri baru melaksanakan zakat fitrah, itu namanya sedekah. Tapi dianjurkan kita adalah untuk malam pertama 27 hari puasa, 28, 29, bahkan sampai waktunya subuh menjelang waktu salat Idul Fitri masih bisa kita melaksanakan zakat fitrah. Jangan lalai, jangan sempat harta itu melalaikan kita ke dunia. Jangan sempat harta itu melalaikan kita ke neraka. Jangan sempat nanti yang kita miliki itu menjerumuskan kita ke neraka. Tapi bawalah mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Berikan mereka saksi nanti di akhirat. Menyesal kita di dunia itu hanya sementara, tapi tempat kita kekal adalah di akhirat. Kita hidup di dunia yang sementara. Kita perbanyakkan harta, kita perbanyakkan uang, kita melimpahkan rezeki, tapi tidak mau kita zakat, maka termasuklah kita orang-orang yang merugikan diri sendiri. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang menyimpan hartanya, tidak mau membayar zakat, bahwa batu-batu yang dipanaskan di neraka jahanam akan diletakkan puting mereka hingga keluar dari pundaknya, dan diletakkan di pundaknya hingga keluar dari puting kedua dadanya, hingga membuat tubuhnya bergetar tidak karuan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, maka jangan sempat kita melalaikan perintah-perintah Allah, itu karena zakat adalah sebagai salah satu kewajiban bagi kita semua.
Adapun nanti orang sengaja meninggalkan zakat fitrah secara sengaja, maka hukum keduanya adalah dililitkan ular yang beracun di yaumil akhirat nanti. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan riwayat dari Abu Hurairah bahwa orang yang tidak membayar zakat akan dililitkan lehernya dengan ular yang sangat beracun. Nah, ini pun sangat pedih rasanya. Jangankan ular di akhirat, sedangkan di dunia saja mencetuk kita. Aduh, naudzubillah, sakitnya. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa diberi harta oleh Allah lalu dia tidak menunaikan zakatnya pada hari kiamat, hartanya didatangkan dalam berupa seekor ular jantan yang kepalanya penuh racun, yang bercabang dua lidahnya. Ular itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ular itu memegang dengan kedua sudut lidahnya. Lalu ular itu berkata, saya adalah hartamu, saya adalah hartamu, saya adalah harta bendamu yang engkau kumpulkan di dunia. Saya adalah simpananmu, saya adalah simpananmu yang ada di dunia. Kemudian Nabi SAW membaca, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil menyangka. Jadi Rasulullah SAW berkata, jangan pernah kita untuk menyimpan harta kita demi hanya membahagiai di dunia saja, tapi bikinlah aman di dunia, tenang di akhirat. Itu yang kita perbanyakkan. Maka hadirin rahimakumullah, menjelang berbuka, ayo sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah. Ayo kita tunaikan kewajiban bagi kita. Pertama adalah salat, pertama adalah salawat, kedua adalah salat, yang ketiga adalah puasa, yang keempat zakat. Jangan sempat nanti harta benda yang kita miliki itu menjadi musuh kita di akhirat nanti. Karena apa? Kita sama-sama ketahui tadi, harta benda kita yang akan melilitkan kita nanti, akan melilit leher kita, akan menjadi musuh kita. Tapi apabila harta benda kita pergunakan untuk menangkah hal kebaikan, misalnya harta mobil, kereta atau Honda yang dimiliki, kita bawa mendekatkan diri kepada Allah, sholat Jumat, sholat Tarawih, sholat Isya berjamaah ke masjid, maka menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang hukuman orang-orang meninggalkan zakat. Yang ketiga adalah diseruduk hewan ternaknya. Nah, ini apabila harta yang wajib dizakatkan berupa hewan, maka si pembangkang zakat akan menderita siksaan dari hewan. Ya, akan diambuk dan diinjak oleh hewan peliharaannya. Kenapa? Karena kita memiliki harta, memiliki ternakan, tapi kita tidak mau zakat, lupa kepada Allah. Padahal itu semua nikmat dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Bismillah, yang artinya tidak ada pemilik unta, sapi dan kambing yang tidak membayar zakat, kecuali binatang-binatang tersebut datang di hari kiamat dengan ukuran yang sangat besar dan sangat gemuk, yang menyeruduk pemiliknya dengan tanduk-tanduk, menginjak dengan kaki-kaki mereka. Ketika binatang yang paling belakang habis, maka yang depan kembali datang lagi pada hingga umat manusia selesai dihisab. Nah, itu sangat pedih. Jadi kalau kita memiliki harta yang berlimpah, ternakan yang ada, ayo zakat, jangan takut, jangan berat rasa hati, karena itu kewajiban bagi kita, apalagi khususnya kepada bapak-bapak yang telah memiliki rumah tangga. Kewajiban bagi kita, karena istri ini adalah beban kita, bukan di dunia saja tapi di akhirat juga kita perlu tanggung jawabkan. Adapun orang-orang yang menahan zakat atau sebagian yang menerima zakat tidak diserahkan kepada yang berwajiban, maka hukum yang di hadapan Allah ada suatu pengumuman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila nanti perkumpulan di padang mahsyar adalah suatu pengumuman dari Allah, dengarlah hai hambaku, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang menahan zakat dan tidak memberi kepada 8 mustahak.
maka hukumnya mereka adalah kepala mereka diletakkan ke bawah, kaki mereka digantungkan ke atas, dan hukuman mereka adalah neraka jahanam, dan isi perut mereka adalah api neraka dan ular dan kalajengking katanya. Jadi sebagai penerima zakat jangan sempat kita melalaikan hak kewajiban orang, karena ada 8 yang berhak menerima zakat fitrah ini. Yang pertama yaitu fakir, kedua miskin, ketiga rakib hamba sahya, yang keempat gharib atau gharimin mu'alaf, yang keenam adalah fisabilillah, yang ketujuh ibnu sabil, yang ke-8 amil. Jadi hadirin rahimakumullah, kita untuk istirahat sebentar untuk memberikan kuis. Kita lanjutkan, kami silakan kepada Kak Tiara. Oke. Dan rekan-rekan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di pertengahan sesi acara kita bakal ada kuis cakram yang disponsori oleh Minyak Mur ya, mendapatkan produk dari Minyak Mur. Jadi untuk yang belum pernah menang, silakan untuk ikutan kuis dengan format nama, kemudian alamat dan jawaban yang benar. Nah, pertanyaannya gampang aja untuk sore hari ini. Maksudnya hari ini tanggal 21 April 2022 kita merayakan hari apa? Nah, Indonesia itu merayakan hari apa untuk hari ini? Dan hari ini hari Ramadan yang keberapa, tahun berapa Hijriah? Gampang kan pertanyaannya? Jadi hari ini Indonesia itu merayakan hari apa? Tanggal 21 April 2022, dan hari ini Ramadan yang keberapa, tahun berapa Hijriah gitu. Untuk yang ingin menjawab silahkan mengirimkan nama, alamat dan jawabannya benar lewat WhatsApp kita 081176789936. Sekali lagi 081176789936. Tetap di 93,4 FM Radio Keluarga. Ketemu lagi. Muncul. Ada ngelik karena nasi. Taruh kemana?